Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع لسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini, Jumat kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Baitul Ilmi. Alhamdulillah patut kita syukuri kita masih diberikan satu nikmat sehat walafiat. Dan kita bisa menjalankan ibadah pada hari ini. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita, hajat kita, i'tikaf kita di Masjid Baitul Ilmi ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditetapkan iman kita, diterima amal ibadah kita. Dimurahkan rezeki kita seperti mengalirnya air yang tiada hentinya. Dan semoga Allah memberi jalannya ridhonya dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kiranya kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ba'da Sya'ban Ramadan dan seterusnya. Sebelumnya maka kemarin bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu banyak kita untuk berdoa yang kita sudah lalui. Dikatakan bulan Rajab kemarin itu adalah bulan untuk beristighfar yang kita sudah laksanakan. Berzikir kepada Allah. Masuk bulan Sa'ban untuk memperbaiki hati kita dari segala noda dan dosa. Nanti sebentar lagi masuk Ramadan untuk menerangkan hati kita dan pembakaran daripada kesalahan kita dan dosa kita. Di ujung Ramadan nanti ada yang namanya Lailatul Qadar untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam rangka mempersiapkan masuknya bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita harus lakukan apa? Tentunya kita harus perbanyak yang namanya bersilaturahmi pada keluarga, berbuat baik kepada guru kita, kepada ibu bapak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembali pada ayat tadi yang saya bacakan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, Allahu Rabb war Rasul, mengikuti cahaya yang terang yang telah diturunkan yaitu Al-Quran,
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Mereka itu kategori orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ayat ini ada 5 kriteria: amanu wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Amanu, maka orang yang beriman. Yang namanya beriman itu adalah tidak boleh lepas dari hati kita yang paling dalam. Maka konteksnya dikatakan dalam tafsir, amana yu'minu imanan wa amnan wa amanatan atma'anna wa lam yakhaf. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Maka iman itu kembali kepada rukun iman yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita. Beriman itu arkanul iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Percaya pada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, dan hari kiamat, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bukti orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh meninggalkan salat. Salat ini adalah kewajiban kita. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'raj kan pada waktu itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Singkatnya saya akan menjelaskan bahwa ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit ke-7. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Maka pada waktu itu dijelaskan wallahu asimuhu wal burakum markabuhu wal mi'raju safaruhu wasidratul muntaha maqamuhu wa qaba qaisain matlubuhu wal matlub maqsuduhu wal maqsud sayyidil mursalin khatamin nabiyyin safil muslimin. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu diangkat ke langit ke-7. Singkatnya pada waktu menerima perintah salat. Banyak semestinya yang harus sampaikan, tapi ini singkat untuk intinya adalah menerima salat. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad menerima perintah salat didampingi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sambil membaca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Akhirnya mendapat salat dijelaskan dalam hadis kursinya, dijelaskan menerima perintah salat 50 waktu. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, umatku lemah tidak sanggup untuk melaksanakan 50 waktu. Singkatnya, pada waktu menerima 5 waktu tidak mengurangi pahala 50 waktu. Lalu dalam hadits kursinya dijelaskan innama masalus sholati fid din kamatsalir ra'si fil jasad. Kedudukan salat dalam agama sama dengan kedudukan kepala pada badan manusia. Manusia tidak punya tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga, mungkin masih bisa hidup. Manusia kakinya sebelah tidak ada, masih bisa hidup. Tapi manusia tidak punya kepala, tidak akan bisa hidup. Dijelaskan dengan innama masallu sholati fid din kamasali fil jasad. Kedudukan salat dalam agama sama dengan kedudukan kepala pada badan manusia. Jadi andai kata ada manusia tidak melaksanakan salat, sama juga tidak punya kepala. Kata siapa? Dalam hadits kursinya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wajib kita 5 waktu kita laksanakan, la ma'buda illallah, tidak ada yang sembah kecuali hanya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pun kita berselawat amanu, iman kepada Allah dan Rasulnya apa?
pada Rasulnya kita berbukti kita beriman kepada Allah SWT, tentunya kita bersolawat. Maka di sholat, di dalam ibadah sholat yang kita laksanakan, kita selalu baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu andai kata mau baca yang pertama silakan, mau baca yang kedua silakan. Oh, tentunya tidak cukup kita berselawat dalam sholat, kita tambah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kondisi kita, nilai kita lagi kurang bagus, umpama nilai kita kurang bagus, pelajaran ada yang kita tidak mampu, baca selawat banyak-banyak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh, rezeki kita tidak lancar, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah akan mudahkan. Banyak lagi selawat. Andai kata kondisi kita lagi galau, bagaimana yang kita hadapi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi ajmain. Baca itu, insyaallah Allah kasih solusi. Oh, badan kita tidak enak, umpama sakit ada di tubuh kita yang tidak bisa, kita sudah kesana dan kemari berobat, belum juga sembuh, baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala ali wa sahbihi ajmain. Banyak lagi salawat yang kita baca agar supaya kita di dunianya mendapat ketentraman dan bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dan bisa melaksanakan haji dan umrah. Nanti di yaumul akhirnya mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu ayat ini ada wa'azaruhu, memuliakan. Bagaimana kita memuliakan daripada agama Allah? Tentunya kita, Al-Quran memerintahkan kita kepada kita semua. Di dalam Al-Quran ditujukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sujudlah kepada Allah, jangan kau syirikan dengan sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Hai orang yang beriman, dirikan salat, tunaikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu ubudullaha wa bil walidaini ihsana. Hai orang yang beriman, sujudlah kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa. Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan untuk bersilaturahim. Andai kata kita orang tua kita jauh, paling tidak ada yang namanya komunikasi telepon melalui HP. Andai kata orang kita jauh, tidak bersama kita, tentunya kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita. Maka dalam satu hadis dikatakan, dalam satu riwayat, orang tua kita itu adalah ibu bapak kita yang melahirkan kita, guru kita yang membimbing kita. Dan andai kata dia sudah sukses dalam studinya, entah dia sarjana ekonomi, dia sarjana hukum, atau seorang pendidik dan seterusnya, seorang dokter, dia menikah, maka itu orang tua kita juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada ibu dan bapak kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man ahsanun, ditanya kepada sahabat, man ahsanun nasi bihusni sahabati ya Rasulullah. Perbuatan apakah yang paling cakap di mata Allah? Sahabat Nabi tanya begitu. Sabda Nabi, ummuka, ibumu. Summan qala ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summan qala ya Rasulullah, qala ummuka, ibumu. Summan qala ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Perbuatan paling baik di mata Allah, abuka, bapamu. Ibu, bapak. Beruntung kalau kita masih punya ibu dan bapak. Kita bakti kepada ibu bapak, insyaallah dunianya sukses, akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada Alqamah, ada Uwais Al-Qarni, ada Jurayj. Kesempatan ini saya akan menyampaikan Alqamah.
Alqamah pada waktu hidup di zaman Rasulullah SAW biasa kumpul kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba tidak kumpul karena jatuh sakit. Rasulullah bertanya, "Fin Alqamah ya sahabati." Di mana kemana Alqamah ya sahabati? Jawab sahabat, "Alqamah marda ya Rasulullah." Alqamah sakit ya Rasulullah. Da'ilaina, panggil kemari. Dipanggil pertama tidak datang ibunya, maka dipanggil kedua, maka datang. Pada waktu itu Rasulullah SAW datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang ke rumah Alqamah pada waktu itu beserta sahabat. Begitu melihat ibunya Alqamah, begitu lihat Alqamah sudah makan di tempat tidur, buang air pun di tempat tidur. Singkatnya Rasulullah bertanya, "Penumuha da'ilaina." Panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua datang, singkatnya. Begitu datang langsung, "Wahai ibu, apakah kau ridhoi atas kesalahan Alqamah yang diperbuat oleh ibu?" Kata ibunya, "La, tidak." Marah. Satu kali ditanya, dua kali tidak meridhoi. Akhirnya Rasulullah SAW keluar rumah, menumpuk kayu bakar batang kurma, ditumpuknya sebanyak kurang lebih 3 hasta, semeter kurang seperempat. Masuk lagi Rasulullah SAW, "Wahai ibu, kalau ibu tidak meridhoi atas kesalahan Alqamah yang tidak berbuat oleh ibu, yang telah dilakukan oleh ibu, maka saya akan bakar hidup-hidup hari ini juga." Akhirnya dengan kalimat tersebut disampaikan oleh Rasulullah, "Saya ridhoi atas kesalahan Alqamah. Saya halalkan air susu yang diminumnya." Maka kalimat tauhid terlontarkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ruh yang sudah terganjal tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dengan mudahnya setelah mendapat ridho ibunya. Setelah ibunya mengatakan, "Saya halal, saya ridhokan, saya halalkan air susu yang diminum, saya ridho atas kesalahan Alqamah," maka ruh yang sudah terganjal di dada keluar dengan mudahnya. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju minal ajin. Keluarnya ruh dari jasad orang mukmin yang telah mendapat ridho seperti rambut pada adonan tepung yang dengan mudahnya. Maka setelah kalimat tauhid dilontarkan, la ilaha illallah, menoleh ke kanan, maka mendapat ridhonya. Nabi bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalatil jannah, maka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita lagi belajar, kesempatan kita menuntut ilmu. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua, jangan sekali-kali menyakiti guru kita. Bab kita ditransfer ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan diberikan di otak kita, akhirnya kita menjadi pinter, menjadi zaki, menjadi syatra, menjadi syatir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Andai kan kita punya salah sekarang ini sama guru kita, minta maaflah di bulan Sya'ban. Andai kata kita punya salah dengan orang tua kita, minta maaflah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan lancar, diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa nasaruhu, menolong. Insyaallah saya akan sampaikan lagi pada kesempatan Jumat yang akan datang atau berikutnya. Wa nasaru ini adalah menolong agama Allah. Ini termasuk kita belajar adalah menolong agama Allah. Guru-guru kita orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, dan wattabau nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang terang yang kita diajarkan itu Al-Qur'an yang terdiri daripada 30 juz, 114 surah, 6666 ayat, 74437 kalimat, 325.434 huruf, lengkap urusan dunia dan akhirat insyaallah ada dalam Al-Qur'an. Tinggal kita apa? Sami'na wa ata'na, kita taat dan patuh. Ulaika humul muflihun, maka mereka itu kategori orang yang beruntung.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa naskunuhu ala ihsani wa na'amihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah wa man iktafa salahu wa tamassak bidinihi amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi nafsihi wa sanna bi malakatil musabbihati bi kursi. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna mahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma kfina wasrif anna sharra zalimin wa makral makirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.